Pak Tora, Bu Fitri, dari mana? sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Terus gimana itu Pak? Apa tuh? Masalah yang ketertiban anak kemarin yang Pak Tora cerita. Oh iya, itu kemarin sih ya awal mulanya memang karena ada beberapa kesalahan tata tertib siswa yang ujung-ujungnya memang terkait dengan kita program tatipnya sekolah gitu. Oh gitu. Terus guru yang jadi penanggung jawabnya sudah dipanggil Pak? Ya alhamdulillah sih sudah kita koordinasi sama guru yang terkait dan kita juga berkoordinasi juga dengan kesiswaan gitu. Bagian Iya kesiswaan. bener ya karena butuh kolaborasi ya antara Ya, guru sama kerjasama, kesiswaan iya. juga. Emang alurnya tuh mau kayak mana gitu Pak? Ya alurnya kita awalnya memang dengan adanya pengalaman tahun sebelumnya kita berproses yang kemudian kita mengambil kebijakan yang pada akhirnya dengan tujuan yang kita tetapkan berikutnya seperti itu. Oke baik. Berarti udah ada alurnya, tujuannya, udah ada targetnya lah ya Pak? Ya hanya tinggal prosesnya berjalan seperti apa nih gitu kan. Ya, alhamdulillah gitu. Dengan ada kejadian kemarin jadi kita bisa evaluasi, oh ternyata kekurangannya apa nih untuk tahun ini, kita bikin tatip untuk berikutnya gitu. Iya juga ya Pak ya, berarti memang harus dipanggil guru kesiswaannya, ya. Terus bagian PJ-nya. Ntar boleh lah Pak, kalau ngobrol saya ikut ya Pak ya? Boleh, dengan senang hati, kita lebih enak, lebih banyak kita saling sharing seperti iya itu. benar. Yang penting mah Pak, kita harus detail banget nih tujuannya apa, tantangan nanti ke depannya apa, sama harapan dari setelah obrolan kita ini apa. Betul, gitu ya Pak ya. Jadi memang harapan kita ya kembali ke tatip siswa. Kita udah buat aja namanya siswa zaman sekarang Bu ya, apalagi tingkat SMA. Dia untuk kita dikte secara detail dia nggak bisa, tapi kita paling tidak punya tahapan tertentu yang untuk kita bisa memberikan dia setiap tata tertibnya itu untuk dia kira-kira memberikan poin bawah dia tuh sudah melanggar atau belum, seperti itu. Iya benar-benar. Iya kalau Gen Z susah ya Pak, dikerasin susah, dilembekin ini salah juga gitu ya Pak ya. Sekarang serba zaman Z susah Bu, kita paling tidak kita menyelami, kita menjadi bagiannya dari mereka. Iya mau nggak mau sih ya Pak ya. Lah gitu. Bener. Jadi bukan sekedar jadi guru tapi jadi teman bagi mereka. Betul ya Pak ya. Ya udah nanti kalau misalkan ngobrol, saya minta izin ikut. Terus ya itu yang tadi saya bilang, alurnya mau kemana, tujuannya, tantangannya nanti ke depan apa. Ya. Terus siap pihak mana yang mau dikolaborasikan, itu kan ya Pak yang penting ya, ya kan. Oh ya alhamdulillah kalau emang Ibu mau berkenan ikut hadir, jadi ini banget bagi kita, jadi masukan banget karena kan kita juga butuh masukan dari pihak manapun, termasuk Ibu kalau punya ide inovasi boleh kita menjalin satu dalam kesiswaan. Betul ya Pak ya. Ya semoga aja lah ya Pak, apa yang kita laksanain ini bisa menjadi hasil yang baik buat anak-anak sama buat sekolah. Iya. Karena saya memang udah beberapa kali lihat ada anak yang nggak pakai dasi, terus bajunya kok kayaknya ngepres gitu ya Pak. Kayaknya memang itu harus diinin ya Pak. Oh ya gimana ya, kita sudah nggak kurang-kurang banget lah Bu ya. Artinya ketika awal masuk ya sudah rapi, tapi ketika sudah jam istirahat, apalagi udah menjelang siang, ya kembali ke aslinya dia memang dari awalnya dia tidak teratur ya seperti itu gitu. Jadi kita benar-benar harus mengawal banget seperti itu. Iya benar-benar. Ya semoga dengan adanya obrolan ini antar guru kita bisa tahu dan menyelesaikan lah masalah yang ada ya Pak ya. Sama-sama lah Bu ya. Terima kasih. Oke ya udah. Saya duluan ya Pak ya. Oke, ada kelas. Bu ya. Saya juga Assalamualaikum. Salam. Berapa menit? Assalamualaikum Pak Toro. Waalaikumsalam Bu Fitri ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, tapi ada sedikit yang mengganjal nih Pak. Aduh, ada ya ingin disampaikan sih Pak. Tapi kira-kira Bapak hari ini ada waktu luang untuk saya ya? Insya Allah ya, ada Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Ya udah jam kosong jadi bisa santai. Ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Toro. Boleh Bu, jadi penasaran nih saya ini apa ya? Ya Pak, jadi ceritanya nih di sekolah saya nih banyak sekali murid yang melakukan pelanggaran Pak. Jadi istilahnya melanggar tata tertib Pak. Dari segi berpakaiannya, dari segi perilakunya, anak-anak seragamnya itu tidak rapi gitu Pak, seperti anak pelajar gitu kan yang harusnya rapi dengan atribut yang lengkap dan sebagainya gitu ya Pak. Ada juga yang terlambat saat
datang ke sekolah. Kemudian ada juga yang membawa ponsel. Coba Pak bayangkan, baru usia sekolah dasar tapi membawa ponsel. Gitu Ini kan ya. sudah luar biasa yang menjadi ganjalan dan permasalahan buat saya. Ini pastinya akan mengganggu jam belajar Pak, dengan hal-hal yang sudah dilakukan siswa tersebut. Iya. Bagaimana menurut Pak Toro nih? Ya, sebelumnya saya juga ini Bu ya, kita cukup tahu lah ya, memang zaman sekarang itu anak SD saja sudah mengerti dunia digital Bu ya. Memang itu dampaknya di situ itu otomatisnya mempengaruhi sikap-sikapnya juga, termasuk tadi Ibu bilang dengan tidak berpakaian rapi, dengan menggunakan ponsel seperti itu. Memang itu adalah dampak salah satu diantaranya dari efek dunia digital sekarang ini gitu. Nah, menurut saya sih memang perlu kita evaluasi Bu. Tidak langsung serta-merta kepada anak tersebut. Ada apa nih pada siswa tersebut sebelumnya? Apakah memang ada latar belakang masalah dari keluarganya, atau memang karakter si siswa tersebut seperti itu, atau memang hanya ikut-ikutan saja dengan teman yang lain? Iya Pak, kalau saya pikir-pikir sih anak-anak sekarang kayaknya terbawa pengaruh dari dunia digitalnya juga sih Pak ya. Proses pengawasan yang kurang kalau saya pikir-pikir Pak. Jadi orang tua zaman sekarang ini kurang peduli. Ini ketika saya pernah bertanya pada anak-anak, ternyata mereka itu anak pekerja pabrik yang hanya ditinggalin kunci Pak. Jadi orang tua yang laki-laki ayahnya bekerja, ibunya bekerja, nah anak ini dalam kondisi sendirian tanpa pengawasan orang tua begitu. Jadi akibatnya berdampak di sekolah, mereka ingin mencari perhatian karena kalau saya pikir sepertinya mereka kurang kasih sayang di rumah Pak. Itu Pak. Itu faktor yang saya coba pikirkan ya, itu salah satunya. Ternyata anak-anak seperti itu. Kemudian lingkungan di sekitar rumahnya, karena tanpa pengawasan anak-anak ini bermain bebas di luar. Nah, tanpa memilih pergaulan karena tidak ada yang menghandle anak-anak ini di luar sembarangan. Kalau ada orang tua, pastinya orang tua tahu anak ini bermain dengan siapa, teman dekatnya siapa, proses bermainnya mereka seperti apa. Itu pasti kalau ada pengawasan dari orang tua. Nah, ini karena banyak di lingkungan saya ini yang tanpa pengawasan orang tua. Ada yang cuman dititipkan pada momongan gitu ya Pak ya. Nah, si momongan ini kurang awas juga. Akibatnya seperti itu anak-anak Pak. Iya. Ya memang Ibu ya, semua siswa itu bermuaranya awalnya dari keluarga Ibu ya. Jadi sekolah itu kan waktu terbatas ya, dan di sekolah kan hanya istilahnya untuk menuntut ilmu, sedangkan karakter pertama kali terbentuk di rumah, ada daripada orang tuanya. Nah, gimana kalau zaman sekarang memang semua tuntutan ekonomi ya Bu ya, salah satunya memang ekonomi, tapi tidak serta-merta juga karena terkait ekonomi, jadi utama titik kasih sayang anak itu terlupakan. Nah, apalagi ini siswa sekolah dasar yang memang awal mula harus terbentuk kasih sayang dari tingkat bawah sebelum dia tingkat menengah ke atas. Betul. Padahal Pak, coba bayangkan Pak, saya sudah berusaha menegurnya dengan cara yang baik, baik secara lisan, cara surat. Kadang dipanggil orang tuanya nggak datang Pak. Iya. Itu. Jadi gimana Pak sebagai guru ini sudah menahan kesabaran luar biasa. Dipanggil secara lisan sudah Pak dilakukan. Anak itu ditegur sudah. Bagaimana coba hal-hal yang tersebut sudah saya berusaha saya lakukan juga Pak. Anak ini ditegur 1, 2, 3 kali kok masih nggak mempan gitu. Harus dengan cara apa lagi gitu Pak. Iya. Sedangkan yang lain Pak, guru-guru lainnya juga kalau ada anak seperti itu kan minimal kita sebagai guru inginlah sama-sama gitu ya. Kalau saya memperlakukan murid, mendisiplinkan murid sama, nah guru lainnya juga saya harapkan juga seperti itu gitu Pak. Betul, memang harus ada kesepakatan secara bersamaan Bu ya di dalam sekolah itu. Jadi tidak adanya perbedaan antara guru satu dengan yang lain. Itu perlu kesepakatan terjalin bersama di sekolah untuk membentuk karakter si siswa tersebut. Bukan hanya sebatas yang bermasalah, tapi keseluruhan siswa seperti itu. Jadi memang harus kita pikirkan bersama. Nah, dengan adanya tata tertib ini, makanya ya kita bisa berkaca, berevaluasi sebelum untuk kita membuat kebijakan. Apalagi dengan pengaruh-pengaruh lingkungan itu sangat-sangat berarti sekali gitu Bu, dengan lingkungan, karena
anak di rumah baik-baik, tapi ketika keluar rumah ya kita nggak pernah tahu gitu. Sedangkan kesibukan si orang tua menuntut ekonomi ya kan, sedangkan siswa butuh perhatian. Nah dampaknya ke sekolah ya, sekolah hanya jadi sebatas sekedar aja gitu. Iya, jadi tata tertib sekolah itu maunya saya nih Pak ya sebagai guru nih, dalam hati nih pengen kalau tata tertib sudah dibuat ya harusnya sama-sama lah semua yang ada di komunitas sekolah itu bersama-sama ikut menertibkan, tidak hanya 1-2 guru yang melakukan tapi tidak dibarengi dengan guru yang lain gitu Pak. Itu salah satu yang mengganjal di hati saya gitu Pak. Iya, ya coba nanti koordinasi lagi. Nah, terkait masalah tata tertib Bu ya, artinya kan kita juga punya rekan yang memang bidangnya dan dia ya karena bidang kesiswaannya memang terkait dengan ke situ, dan ditambah lagi kita punya atasan. Nah, itu yang terutama Bu, sebagai pimpinan atasan kita harus minta arahannya bagaimana yang terbaiknya dengan kejadian, dengan permasalahan, dengan lingkungan, dengan sekolah. Itu memang harus kita saling kerjasama, nggak mungkin kita bisa berjalan sendiri Bu ya, meskipun apapun masalahnya tetap kita harus koordinasi dengan saling terkait antara kepala sekolah, kesiswaan, bahkan dengan orang tua muridnya pun sekaligus. Kalau memang masih belum terselesaikan ya mungkin kita bisa juga langsung ke lapangan Bu, artinya kita langsung ke lokasi, mungkin kita mengetahui bagaimana sih latar belakang anak tersebut, lingkungannya, rumahnya di mana, nah seperti itu. Iya, saya juga mikirkan itu Pak. Rencananya saya juga akan berkoordinasi dengan semua komunitas di sekolah, rekan sejawat terutama ya Pak ya, karena kan kita apa ya, sebagai mitra dengan rekan sejawat ini tidak bolehlah salah satu yang bertindak tanpa dibarengi dengan guru-guru yang lain ya, rekan-rekan yang lain itu juga harus turun langsung, terjun, mendisiplinkan siswa, sehingga kalau dalam satu kelas ini bermasalah, kelas lain jangan ikutan bermasalah, atau satu kelas bermasalah yang lain ikutan bermasalah. Maunya saya, ayo kita walaupun kelas kita ini gurunya kita ada masalah, ayolah semua saling merangkul. Jadi tidak hanya oh kalau ini murid kamu ya murid kamu yang mendisiplinkan. Ketika murid kita melanggar tata tertib di luar sana, bukan gurunya, bukan wali kelasnya, beliau ini tidak peduli gitu. Itu kan tidak saya harapkan Pak. Inginnya saya ya bekerja sama dengan baik dalam hal positif ini untuk menjaga tata tertib sekolah yang sudah disepakati bersama. Tidak hanya sekedar tempelan atau poster yang ditempel di mana-mana, harus tertib dalam berpakaian, rapi, seragam, sebagainya, tidak boleh terlambat. Tetapi itu tidak dilakukan dalam implementasinya, begitu Pak. Saya sangat mendukung banget peran serta dari Ibu tadi katakan bahwa tidak hanya satu guru saja, tapi melainkan keseluruhan. Meskipun bukan sebagai gurunya atau wali kelasnya, tapi itu menjadi satu bagian warga sekolah yang memang tanggung jawab kita bersama. Gitu. Betul Pak. Karena semua kan bermuara kepada siapa? Kalau bukan ke siswa. Artinya kan kita punya peraturan, punya tata tertib, punya bagian-bagian kesiswaan maupun kurikulum maupun yang lainnya, itu saling terkait, tidak bisa dilepaskan satu persatu. Artinya apa? Kita punya peraturan tata tertib tahun kemarin. Bagaimana dengan tata tertib tahun kemarin? Kita coba evaluasi kembali dengan sekarang. Apakah sudah berjalan atau belum? Atau kita coba tingkatkan? Itu. Baik Pak, nanti saya akan berusaha Pak untuk berkoordinasi dengan sekolah dan guru-guru untuk langkah-langkah selanjutnya ya Pak ya. Saya akan berusaha deh untuk itu melakukan, dan saya juga akan berusaha untuk lebih banyak ke orang tua, berkomunikasi dengan orang tua. Mungkin kemarin-kemarin lisan tertulis, tapi saya tidak konsisten untuk menindaklanjuti untuk selanjutnya harus bagaimana. Mungkin harus diberikan apa ya, batas waktu hingga begini supaya orang tua maulah ikut serta dalam membimbing anak-anak ini supaya jadi lebih baik. Terima kasih Ibu atas masukan dan sarannya. Kita juga saling kerjasama. Mungkin ada yang Ibu ingin tanyakan lagi selain? Kayaknya sudah cukup Pak. Saya sudah merasa lega ini Pak, bisa berbagi dengan Bapak apa permasalahan saya yang saya hadapi ini, dengan sharing sama Bapak jadi lebih tercerahkan gitu Pak. Saya juga terima kasih banget ya Ibu karena sudah berbagi cerita. Saya juga merasa
oh iya juga, artinya saya juga oh iya menyadari ternyata ada seperti ini di sekolah kita. Iya. Itu yang ya inilah gunanya kita saling sharing Bu ya. Iya. Iya. Terima kasih banyak Pak Toro. Sama-sama Ibu. Iya. Semoga kita sehat selalu dalam keadaan kita kembali ke tugas Amin, masing-masing. amin. Iya. Selamat sore Pak Toro. Sore, Aduh, Bu ketemu Fitri. lagi deh kita. Iya, alhamdulillah nih kita bisa ketemu lagi santai. Iya, Aduh, seru nih kayak tadi habis ngobrol sama Bu Fitri ya. iya, jadi kayak curhat-curhatan kita nih. Iya. Gimana tadi emang curhat apa Pak? Ya, biasalah namanya di sekolah mah ada aja masalahnya. Ah iya benar. Nanti Namanya sekilas sih saya dengar ya tentang tata tertib ya Pak. Kenapa tuh Pak tata tertib ya? Iya, tadi sih Bu itu cerita ya mengenai tata tertib siswa di sekolah. Memang apa anak itu ada nggak pakai rapi, ada yang membawa ponsel dan segala macam lah namanya anak sekarang Bu ya. Iya Beda bener. zaman kita sekolah dulu. Gitu. Iya bener ya Pak, beda banget anak Gen Z nah. Iya. Iya bener. Cuman kalau tadi sih saya mah ngelihatnya sih ya ini mas sama teman aja tukar pikiran. Menurut saya sih Pak Toro udah bagus sih kayaknya tingkat seniornya ada lah ya kan. Ya saya mau bilang coaching tapi kayaknya saya mah bukan apa-apa gitu, tapi menurut saya sih ya Bapak secara pendekatannya untuk membuat Bu Fitri terbuka bercerita itu udah bagus sih Pak. Kayak Pak Toro memulai percakapan dengan baik, terus nunjukin apa tuh empati, kesediaan dan mendengarkan. Tadi saya catat sih iya gitu. Nah kalau lebih bagusnya sih Pak menurut Ipit ini Pak ya Pak, mungkin bisa seterusnya Bapak mempertahankan pendekatan empati nggak cuma sama Bu Fitri karena kita teman lagi satu proyek nih gitu, bisa sama guru-guru yang lain gitu. Terus memang pentingnya membangun kepercayaan sih ya Pak, biar saling temen tuh saling terbuka. Jadi kalau ada masalah di sekolah, murid-murid langsung tanggap gitu ya Pak ya. Betul ya. Jadi memang butuh kerjasama Bu ya. Jadi nggak hanya sebatas oh ini bukan siswa saya, ini bukan anak saya gitu. Jadi iya benar. Itu. Nggak boleh harusnya seperti itu sama sesama guru ya. Makanya ya dengan tadi Bu ya berbagi cerita ya saya juga oh iya saya menanggapinya dengan bijak seperti ini loh Bu Fitri ya. Saya bilang kita juga saling ngasih masukan. Gitu. Saya sih udah lihat tadi Bu Fitri kayaknya nyampein masalahnya juga udah bagus gitu, kayak apa sih keresahan dia maunya apa gitu, terus muridnya mau gimana gitu. Kalau cuman sih saran saya sih nanti pas ini kapan-kapan lagi kita ngobrol sama yang lain. Iya, gimana Bu? Agak lebih mendorong untuk masalahnya apa nih? Pertama kali timbul masalahnya apa gitu. Kok bisa ditemuin masalah itu gitu. Nah itu mungkin agak lebih dikilik-kilik aja ya Pak ya. Oh ya, maka tadi saya juga sudah menambahkan kenapa sih Bu kok bisa terjadi seperti itu? Kan jadi rasa penasaran Iya benar ya Pak ya. Mungkin kalau ada sesuatu tidak ada penyebabnya Bu. Bener-bener. Emang kalau ngadepin anak-anak Gen Z emang kitanya harus menjadi bagian dan menjadi teman mereka juga. Betul, kita nggak bisa menjadi guru saja, tapi sebagai teman, sebagai menyelami ke dunia mereka. Iya, udah bagus Pak. Tadi saya udah lihat Bapak juga udah ngasih contoh konkret di sekolah Bapak. Terus apa sih yang harusnya guru lakuin biar ini tata tertib ini berjalan dengan baik gitu. Udah bagus Pak, bener ya memang. Cuman hanya bedanya harus ada data spesifik gitu. Jadi kan biar lebih akurat ketika nanti ada sanggahan dari orang tua murid gitu ya Pak ya. Terus inisiatifnya Pak Toro juga bagus nih, apa tuh ngebantu Bu Fitri cerita biar dia nggak mendem sendiri. Saya suka nih Pak, lebih semangat, lebih proaktif dan mencari percakapan atau mencari penerapan solusi biar nggak cuman melibatkan satu pihak dua pihak, tetapi juga kolaborasi yang lebih luas lagi ya Pak ya. Keren Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu, bukan dukungan kita semua kembali ke siswa. Insya Allah siswa punya karakter. Betul Pak, betul. Karena tidak hanya sebatas guru, tapi kita menyelami anak-anak menjadi karakter yang baik ya. Bukan kita hanya sebatas nilai Bu, tapi kembali ke karakter anak dulu. Iya betul. Ditambah lagi terakhir saya dengar Bapak nunjukin dukungan berkelanjutan nih. Gimana kalau ke depannya begini gitu. Tadi saya dengar sih kayak wah keren juga nih Pak Toro gitu. Dan ya mungkin bisa kali Pak kapan-kapan kita bikin jadwal
untuk razia gitu mungkin ya, entahlah baju, rok, sepatu, atau bahkan ponsel anak-anak yang bawa yang tidak sesuai penempatan jamnya mungkin ya Pak ya. Nah itu memang perlu itu Bu, karena itu kan bukan hanya sekedar lisan ya, tapi langsung tindakan. Betul. Dan tindakannya yang real, yang memang memberikan efek jera pada siswa. Jadi bukan berarti kita menindak secara fisik, tapi secara untuk membuat mental mereka agar menghormati guru. Gitu. Iya benar-benar. Yang penting mereka harus tahu konsekuensi atas apa yang mereka lakukan ya Pak ya, biar lebih bertanggung jawab mungkin kali ya Pak. Iya. Oke, udah terima kasih ya Pak waktunya. Sama-sama, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan tempatnya nih adem sekali nih Pak. Aduh, ya, alhamdulillah Bu, ini cuacanya mendukung Bu ya. Iya benar. Oke, iya. ya udah saya pamit ya Pak ya. ya. Bu, sama-sama. Ya, Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam.